Ya teman-teman, video yang pertama ini saya ambil dari akunnya Pak Permadi Aktivis. Tapi dia ralat di komentarnya, dia bilang bahwa yang video pertama itu di Surabaya dan video kedua itu yang di Jogja. Karena tadi kan di caption itu kan di video ada yang Bandung dan juga Jogja. Kemudian di captionnya dia kasih begini, kelompok khilafah yang ingin bubarin Pancasila dan dirikan negara Islam serentak pawai kibarin bendera hitam teroris Al-Qaeda dan bendera merah putih Taliban di beberapa kota kemarin hari Minggu tanggal 2 Februari 2025. Kelompok ini sudah dibubarin Pak Jokowi dan sekarang mereka sedang ngetes Pak Prabowo. Jadi dia tes Pak Jokowi sama Pak Prabowo di sini. Apakah akan keras ke mereka seperti Pak Jokowi atau akan lembek? Kelompok ini wajib kita lawan bersama. Tanpa mereka berkuasa saja umat minoritas sudah sulit bangun rumah ibadah apalagi berkuasa. Gereja yang sudah ada pun bisa diratakan sama tanah. Oke, ini video yang masa caption yang pertama. Kemudian ini di komentarnya dia nambah begini, revisi caption video pertama Kota Surabaya, ya betul. Video kedua Jogja. Teman-teman bantu mention akun Powerpress. Oke, mantap. Sebuah gereja yang memang tiba-tiba bukan gereja sih, tapi mereka mengadakan ibadah di rumah jemaat, tetapi tiba-tiba pada malam hari sekelompok orang yang teman-teman dari agama Islam, mereka menganggap bahwa mereka terganggu, nggak ada izin, mereka menuntut ada izin dan seterusnya. Dan mereka bilang bahwa rumah tidak boleh dipakai tempat ibadah. Menurut saya ini sebenarnya bukan masalah ya, maksudnya bukan masalah kalau gereja beribadah di rumah orang seperti ibadah keluarga, ibadah kelompok, ibadah ya ibadah-ibadah di rumah sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau teman-teman itu yang alergi, sebenarnya mereka sering mengatasnamakan dengan izin, tapi sebenarnya alasan mereka bukan seperti itu karena mereka intoleran. Ya, warga mengatakan ini sudah setiap pekan di sini langsung keluarga semua. Ini warga sini. Saya di sini, rumah saya di sebelah sini. Saya baru keluar juga. Ya sudah katanya mulai dari tahun lalu kegiatan ini. Ya. Dan itu setiap pekan di sini. Selamat siang. Telah terjadi pengerusakan rumah ibadah atau gereja GSRI di Lobilung oleh IG beserta keluarganya, serta dipasang plang tanah ini milik Ibrahim dengan nomor sekian-sekian, pasal dilarang masuk KUHP 551. Jadi kepada admin Gerinda atau Bapak Presiden Prabowo, kami minta perhatiannya, tolong kami Pak. Kami tidak tahu apa yang bisa kami lakukan karena oknum ini telah mengganggu rumah ibadah ini selama 2 tahun dan kami telah membuat laporan ke Polsek Kota Limbaru beserta juga Polres Medan, tapi belum ada tanggapan sampai sekarang. Ini para jemaat yang sangat sudah terzolimi, yang diresahkan oleh IG beserta keluarganya. Jadi kami minta perhatian kepada Bapak Presiden agar secepatnya menolong kami Pak. Bagaimana tanggapan Anda ibu-ibu atas semua yang dilakukan IG? Apa permintaan ibu-ibu? Iya. Iya. Ini orang bisa dikatakan kebal hukum atas semua pengaduan yang semua jemaah lakukan, tapi sampai sekarang belum ada tanggapan dari pihak-pihak terkait. Kami minta perhatiannya kepada Presiden Prabowo Subianto beserta Kapolri Bapak Listio Prabowo Sigit agar memperhatikan semua jemaat ini. Kami tidak bisa melakukan apapun karena IG mempunyai seorang anak TNI. Apakah kami tidak layak mendapatkan perhatian dari pemerintah? Kami minta bantuannya. Terima kasih. Ya, ini di videonya saya tidak terlalu tahu. Memang saya cari-cari di TikTok.
histori tentang gereja ini yang ini belum dirubuhkan, tapi di depannya itu udah dibuka atau digali tanahnya menggunakan alat berat dan dilakukan pada malam hari, dan akhirnya mereka tidak bisa datang beribadah karena lumpur yang sudah digali ditaruh di depan dan pinggir gereja. Pelakunya adalah Ibrahim Ginting dengan inisial IG. Udah mereka tulis. Ketika Muslim nyanyi lagu rohani. Ya mantap ya, selamat untuk mbak-mbak yang muslimah ini. Yang tadi sebelumnya dia nyanyi lagu rohani, sekarang dia ya ini dia murtad. Berarti sebelumnya dia pakai jilbab, bahkan dia pakai cadar, tapi dia dibaptis dan menjadi pelukis. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Kiranya kabar kita selalu baik-baik saja dan terus diberkati oleh Tuhan dengan melimpah-limpah. Amin. Kita harus terus menyuarakan kebenaran. Kita sudah saksikan tadi di video tersebut bagaimana oknum-oknum daripada Islam ini mereka berteriak dengan mengatakan khilafah, hidup khilafah. Mereka mau menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara agama Islam. Saudara, kita melihat sedangkan sekarang saja negara kita ini, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia, itu adalah Bhinneka Tunggal Ika saat ini, bukan dipimpin oleh agama tertentu. Kita melihat bagaimana sering terjadi kekacauan seperti pembubaran ibadah kekristenan, dan kita melihat yang menjadi korban kebanyakan adalah agama Kristen ataupun non-Muslim. Bagaimana gereja-gereja dibubarkan seperti yang kita lihat tadi di video tersebut. Bagaimana kemarin juga di ibadah Natal gereja GBDI dan lain-lain sebagainya, mereka dilarang merayakan Natal. Nah, yang menjadi korban adalah agama Kristen dan tempat ibadah orang Kristen. Nah, sedangkan saat ini belum menjadi negara khilafah, dan saya percaya itu tidak akan pernah terjadi. Saat ini bukan, malah semakin baik. Apalagi ketika nanti negara ini dipimpin oleh menjadi negara khilafah, pasti akan semakin menjadi-jadi penderitaan, ataupun akan semakin menjadi-jadi mereka melarang bahkan mengganggu orang Kristen melakukan kegiatan ibadah mereka. Bukan hanya itu saja, tetapi juga di Indonesia ini akan dihapuskan semua agama-agama lain kecuali agama mereka. Nah, inilah yang menyebabkan Bapak Jokowi membubarkan oknum-oknum ini. Dan sekarang mereka berteriak dan mau membuat ulah lagi dengan mencoba-coba apakah Prabowo Subianto diam akan hal ini. Kiranya kita berharap Bapak Prabowo, rekan-rekannya bertindak tegas terhadap hal ini, supaya mereka tidak membuat kekacauan dan kegaduhan di negara kesatuan Republik Indonesia. Kita harus tetap mempertahankan negara ini, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Walau kita berbeda-beda agama, suku, ras, tapi kita tetap satu. Kita Indonesia, kita bukan negara agama, tapi kita negara kesatuan Republik Indonesia, negara Bhinneka Tunggal Ika. Nah teman-teman, apa yang menjadi komentar saudara terhadap video ini? Silakan isi di kolom komentar. Komentar yang bijak, komentar yang mengedukasi, sehingga negara kita ini terlindungi dari segala-segala hal yang tidak diinginkan. Tuhan memberkati. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.